Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seluruh program ini gratis. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Sebagai jalan hidup kami, tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ikhwani fiddin, sahabat LC yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, tentunya dengan nikmat dan karunia dari Allah Rabbul Alamin, kita semua bisa meluangkan waktu kita untuk bertolabul ilmi, untuk bertafakuh fiddin. Yang ini merupakan salah satu nikmat yang Allah Rabbul Alamin berikan kepada kita, yang harus senantiasa kita jaga dan kita syukuri. Salawat seiring salam Allah mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah qudwah kita, suri tauladan terbaik yang Allah Rabbul Alamin utus ke muka bumi ini untuk kita tauladani, untuk kita ikuti, dan untuk sama-sama kita perjuangkan syariat yang beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita semua. Sahabat LC, ikhwani wa ahwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini sedikit kita akan mengkupas atau membahas tentang terkait dengan amalan-amalan yang bisa membukakan pintu rezeki bagi kita semua. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, salah satu nama daripada nama-nama Allah Rabbul Alamin yang mulia adalah Ar-Razzaq, yaitu Allah adalah sang pemberi rezeki. Allah adalah sang pemberi rezeki bagi kita semua.
Sebagaimana Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-58. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Rabbul Alamin Ar-Razzaq, yaitu yang maha pemberi rizki, dzul quwwatil matin, yang maha perkasa lagi kuat. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Dan juga Allah Rabbul Alamin menggambarkan kepada kita semua dengan firman-Nya dalam surat Hud bahwasanya Allah Rabbul Alamin memberikan rizki kepada semua makhluknya. Allah Rabbul Alamin berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Wa ma min dabbatin, dan tidak ada suatu makhluk pun yang hidup di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah Rabbul Alamin telah menentukan rizkinya. Dan terkait dengan rizki, Allah Rabbul Alamin telah menentukan kepada kita semua, bahkan sebelum kita semua terlahir ke muka bumi ini. Ini yang harus kita yakini dan kita imani. Tetapi perlu sama-sama kita ketahui, bukan berarti ketika rizki Allah Rabbul Alamin telah tentukan kepada kita, kita semua hanya diam, tidak mau berupaya, tidak mau berikhtiar, dan lain sebagainya. Ya, sebagian salaf mengatakan, innas samaa la tumtiru dahaban. Ketahuilah bahwasanya langit itu tidak semata-mata menurunkan hujan berupa emas. Dalam artian apa? Kita disuruh untuk mencari apa-apa yang Allah Rabbul Alamin telah takdirkan kepada kita. Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surat Al-Mulk, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dalula." Allah, dialah yang menjadikan bumi ini dalula, mudah untuk kita arungi, mudah untuk kita injak. Famshu fi manakibiha. Oleh sebab itu, arungilah bumi ini dan carilah rizki yang Allah Rabbul Alamin telah tentukan bagi kalian, bagi kita semua. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih, dan kemudian makanlah dari apa-apa yang Allah Rabbul Alamin karuniakan kepada kita semua. Wa ilaihin nusyur. Tetapi perlu kita sama-sama ketahui, perlu sama-sama kita ingat bahwasanya apa yang kita lakukan, apa yang kita cari, apa yang kita makan, bahwasanya kita semua akan dihadapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian juga Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surah Al-Jum'ah ayat yang ke-10. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh. Apabila kalian telah selesai melaksanakan salat, fantashiru fil ardh, hendaklah kalian semua bertebaran di muka bumi. Untuk ngapain? Wabtaghu min fadlillah, untuk mencari karunia yang Allah Rabbul Alamin berikan kepada kalian. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun, dan perbanyaklah mengingat Allah Rabbul Alamin ketika kita hidup di dunia ini, ketika kita mencari karunia dari Allah Rabbul Alamin, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan dengan demikian kita semua termasuk hamba-hambanya yang beruntung. Sahabat LC yang dimudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Rabbul Alamin. Adapun amalan-amalan yang kita bisa lakukan untuk mencari, untuk membuka pintu-pintu rezeki yang Allah Rabbul Alamin syariatkan kepada kita semua, yaitu yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Bertakwa dalam artian melaksanakan semua apa-apa yang Allah Rabbul Alamin perintahkan kepada kita, dan menjauhi semaksimal mungkin apa-apa yang Allah Rabbul Alamin larang buat kita semua. Takwa dalam artian yang didefinisikan oleh Imam Ali ibnu Abi Thalib. Beliau pernah mengatakan yang dimaksud dengan takwa adalah al-khawfu minal jalil. Ketika kita hidup di dunia ini, kita senantiasa merasa takut kepada Allah Rabbul Alamin, zat yang menciptakan kita. Termasuk kita pun takut kepada Allah Rabbul Alamin ketika melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Rabbul Alamin. Al-khawfu minal jalil wal amalu bil tanjil. Kemudian kita disuruh untuk beramal ketika di dunia ini dengan berpedoman kepada Al-Quranul Karim sebagai wahyu Allah Rabbul Alamin yang Allah Rabbul Alamin turunkan ke muka bumi ini untuk petunjuk hidup kita semua. Kemudian wal qanaatu bil qalil. Kemudian kita disuruh untuk qanaah terhadap apa-apa yang Allah Rabbul Alamin berikan kepada kita. Wal istidadu li yaumir rahim. Dan kemudian kita disuruh untuk mempersiapkan untuk apa-apa yang akan kita bawa ketika kita nanti menghadap Allah Rabbul Alamin.
Ini takwa. Amalan yang pertama yang bisa untuk membuka pintu rezeki dari Allah Rabbul Alamin adalah bertakwa kepada Allah. Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surah At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin, Allah akan menjadikan baginya makhraja, pintu keluar dari berbagai macam kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah Rabbul Alamin akan memberikan rizki kepada kita semua min haitsu la yahtasib, dari hal yang kita tidak sangka-sangka. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin, Allah Rabbul Alamin akan berikan makhraja, jalan-jalan keluar ketika kita melalui berbagai macam kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Rabbul Alamin akan memberikan rizki kepada kita semua dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Amalan yang kedua yang bisa membuka pintu rizki dari Allah Rabbul Alamin adalah bertawakal kepada Allah Rabbul Alamin. Bertawakal kepada Allah Rabbul Alamin, menyerahkan semuanya kepada Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin berfirman, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Rabbul Alamin, Allah Rabbul Alamin akan mencukupkan apa-apa yang ia butuhkan. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Kemudian terkait dengan hal ini, Ibnu Rajab Al-Hanbali beliau mengatakan, tawakal merupakan salah satu sebab utama untuk bisa membuka pintu-pintu rizki yang Allah Rabbul Alamin berikan kepada kita semua. Dan juga disebutkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW pernah suatu hari membacakan ayat ini, surah At-Talaq ayat yang kedua dan yang ketiga, kepada sahabatnya yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian beliau berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari, "Law anna an-nasa kulluhum akhadhu biha lakafathum." Seandainya semua manusia memperhatikan ayat ini, yaitu ayat surat At-Talaq ayat 2 dan ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Seandainya semua manusia memperhatikan ayat ini dan kemudian mengamalkan isi kandungannya, yaitu bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin dan bertawakal hanya semata-mata kepada Allah Rabbul Alamin, niscaya Allah Rabbul Alamin akan mencukupi semua kebutuhannya, baik terkait dengan masalah dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda dari sahabat yang mulia Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi." Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Rabbul Alamin haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benarnya tawakal kepada Allah Rabbul Alamin, la razaqakum kama yarzuqut thair. Niscaya Allah Rabbul Alamin akan memberikan rizki kepada kita semua sebagaimana Allah Rabbul Alamin memberikan rizki kepada burung. Taghdu hisaman wa taruhu bitanan. Burung ketika di pagi hari ia keluar dari sangkarnya, keluar dari tempatnya ya, untuk mencari makanannya. Kemudian ketika di sore hari ia pulang kembali ke tempatnya dalam kondisi kenyang. Keluar dalam kondisi lapar, kemudian kembali dalam kondisi kenyang. Begitupun dengan kita semua. Apabila kita benar-benar bertawakal kepada Allah Rabbul Alamin, niscaya Allah Rabbul Alamin akan berikan rizki kepada kita semuanya. Kemudian amalan yang ketiga yang bisa membuka pintu-pintu rizki bagi kita semua adalah istiqomah di jalan Allah Rabbul Alamin. Istiqomah di jalan Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surat Al-Jin ayat yang ke-16 dan 17, wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Apabila kalian tetap beristiqomah di jalan Allah Rabbul Alamin di dalam menempuh kehidupan di dunia ini, niscaya Allah Rabbul Alamin benar-benar akan memberikan rizki bagi kita semua dengan diturunkan hujan bagi kita semua, membawa rizki yang Allah Rabbul Alamin turunkan kepada kita semua. Istiqomah di jalan Allah
Rabbul Alamin. Ini salah satu amalan yang bisa membuka pintu rezeki bagi kita semua. Sahabat LC dimanapun Anda berada. Kemudian amalan yang keempat yang bisa membuka pintu rezeki bagi kita semua adalah memperbanyak istighfar, memperbanyak memohon ampun kepada Allah Rabbul Alamin. Karena tentunya kita sebagai manusia hamba yang dhaif, mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa. Sering sekali kita melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah Rabbul Alamin, baik secara sengaja maupun tidak. Oleh sebab itu, senantiasa beristighfar kepada Allah Rabbul Alamin ini merupakan salah satu hal yang sangat dianjurkan bagi kita semua. Dan buah dari istighfar banyak sekali faidah yang kita bisa dapati. Salah satunya adalah bisa membuka pintu rizki bagi kita semua. Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surat Nuh ayat yang 10 sampai ke 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, istaghfiru rabbakum, memohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Rabbul Alamin adalah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, apabila kita senantiasa memohon ampun kepada Allah, senantiasa beristighfar kepada Allah Rabbul Alamin, Allah akan yursilis samaa 'alaikum midrara, akan menurunkan hujan kepada kita semua. Bukan hanya itu, wa yumdidukum bi amwali wa banin, kemudian Allah Rabbul Alamin akan memberikan kepada kita semua wa yumdidukum bi amwal, harta-harta yang banyak, rezeki-rezeki yang melimpah, wa banin, dan Allah Rabbul Alamin memberikan kepada kita semua keturunan anak-anak. Wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat, dan kemudian Allah Rabbul Alamin menjadikan bagi kita semua jannat, kebun-kebun yang begitu rindang. Wa yaj'al lakum anhara, dan kemudian Allah Rabbul Alamin memberikan kepada kita, menjadikan kepada kita semua sungai-sungai yang mengalir sebagai karunia dari Allah Rabbul Alamin. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Imam Hasan Al-Basri sering sekali beliau ditanya oleh para sahabatnya terkait dengan permasalahan kehidupan di dunia yang mereka alami. Ada di antara mereka yang datang meminta nasihat kepada Imam Hasan Al-Basri tentang kondisi kehidupannya, dalam kesulitan dalam kehidupannya, terkait dengan rezeki mereka, terkait dengan apa-apa yang mereka lakukan, yang mereka usahakan selalu sering gagal. Kemudian hingga kesulitan untuk mendapatkan keturunan dan berbagai macam permasalahan terkait dengan kehidupan yang lainnya. Imam Hasan Al-Basri senantiasa memberikan nasihat kepada mereka. Apa yang beliau pesankan kepada para sahabatnya, yang beliau nasihatkan kepada para sahabatnya, beliau mengatakan, istaghfirullah, perbanyaklah oleh kalian semua untuk memohon ampun kepada Allah Rabbul Alamin, memperbanyak istighfar kepada Allah Rabbul Alamin, meminta ampun kepada Allah Rabbul Alamin. Niscaya Allah Rabbul Alamin akan memudahkan semua urusan kita dan akan memberikan kelancaran pada rizki kita semuanya. Itu nasihat dari Imam Hasan Al-Basri kepada para sahabatnya ketika mereka mengeluhkan terkait dengan permasalahan dunia. Kemudian yang selanjutnya, amalan yang bisa membuka pintu rezeki bagi kita semua adalah birrul walidain wasilatur rahim, yaitu birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kita dan menyambung hubungan silaturahim. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dari sahabat yang mulia Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW qala, man ahabba an yamudda lahu fi umrihi, barang siapa yang menyukai untuk dipanjangkan umurnya, wa an yuzada lahu fi rizkihi, dan untuk ditambahkan rizki baginya, falyabarra walidayhi, hendaklah ia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian apa? Wal yasil rahimah, dan hendaklah ia menyambung hubungan silaturahim, menyambung hubungan kekeluargaan kita. Ya, itu salah satu amalan yang bisa membuka pintu rizki yang Allah Rabbul Alamin berikan kepada kita.
Sekali lagi, birrul walidain, berbakti kepada manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita di dunia ini, yaitu kedua orang tua kita. Dan kemudian menyambung hubungan silaturahim, itu semua bisa menjadi salah satu sebab Allah Rabbul Alamin membukakan pintu rezeki bagi kita semua. Kemudian amalan yang selanjutnya atau yang keenam yang bisa membuka pintu-pintu rezeki dari Allah Rabbul Alamin adalah memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah karena Allah Rabbul Alamin, bukan semata-mata ingin dipuji oleh manusia. Memperbanyak sedekah. Allah Rabbul Alamin berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Wa ma anfaqtum min syai'in, dan apa-apa yang kalian keluarkan di jalan Allah Rabbul Alamin, fahuwa yukhlifuh, maka Allah Rabbul Alamin pasti akan menggantinya, pasti akan membalasnya. Wa huwa khairur razikin, dan perlu kita sama-sama ketahui bahwasanya Allah Rabb kita adalah sebaik-baik zat yang memberikan rizki kepada kita semua. Kemudian juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Innallaha qala li anfiq unfiq alik." Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah Rabbul Alamin berfirman kepadaku, "Anfiq unfiq alik." Berinfaklah kamu, bersedekahlah kamu, niscaya Allah Rabbul Alamin akan mengganti kepadamu dengan pergantian, dengan ganti yang lebih baik dari itu semua. Anfik umfik alaik. Berinfaklah, maka Allah Rabbul Alamin pasti akan mengganti dengan apa-apa yang lebih baik dari apa yang kita infakkan di jalan Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh, amalan yang bisa membuka pintu rizki bagi kita semua adalah menikah. Menikah, ikhwah fiddin azani Allah wa iyyakum. Dengan menikah, Allah Rabbul Alamin akan membukakan pintu rezeki bagi kita semua. Sebagaimana Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-32, "Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim." Allah mengatakan, wa ankihul ayyama minkum, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian, wassalihina min ibadikum, dan hamba-hamba sahaya kalian yang mereka layak untuk menikah, iyakunu fuqara, apabila mereka dalam kondisi miskin, fakir, belum mempunyai apa-apa untuk menikah, dia dengan menikah, yughnihumullahu min fadlih, Allah Rabbul Alamin akan memberikan karunia-Nya kepadanya. Wallahu wasi'un alim, dan sesungguhnya Allah Rabbul Alamin itu maha luas dan maha mengetahui terkait dengan karunia-Nya. Ini menikah, dengan menikah Allah Rabbul Alamin akan dibukakan pintu-pintu rezeki baginya. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, iltamisu al-ghina bin nikah. Carilah kaya dengan cara menikah. Ini kata Nabi kita Muhammad SAW. Bagi kita semua yang belum menikah dan sudah punya niat dan sudah mempunyai kemampuan untuk menikah, segera menikah. Jangan khawatir terkait dengan rezeki yang Allah Rabbul Alamin janjikan. Pasti Allah Rabbul Alamin akan memberikan rezeki kepada kita semuanya. Kemudian amalan selanjutnya yang bisa membuka rezeki bagi kita semua adalah salat duha. Salat duha yang kita lakukan di waktu duha, paling minimal 2 atau 4 rakaat yang kita lakukan, itu semua bisa menjadi sebab Allah Rabbul Alamin akan membukakan pintu rezeki bagi kita semua. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, qala Allahu azza wa jalla, ya ibna Adam, la ta'jiz an arba'i rakaat min awwalin nahar, akfika akhirahu. Allah Rabbul Alamin berfirman, wahai anak Adam, la ta'jiz, janganlah kalian tinggalkan an arba'i rakaat, yaitu melakukan salat 4 rakaat min awwalin nahar, di awal siang, yaitu di waktu duha. Yakfika akhirahu, maka Allah Rabbul Alamin
akan mencukupi apa-apa yang engkau akan lalui di waktu akhir siangnya. Ya, ini sholat duha 4 rakaat menjadi salah satu penyebab akan dibukakan pintu rezeki bagi kita semua. Kemudian juga amalan yang lain yang bisa membuka pintu rezeki bagi kita semua adalah berhaji dan umrah. Ya, melakukan ibadah haji yang merupakan salah satu rukun agama kita, dan kemudian juga melakukan ibadah umrah. Itu semua bisa membuka pintu rezeki bagi kita semua. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, tabi'u bainal hajj wal umrah. Ikutilah, ya, ikutkanlah ibadah umrah kepada haji. Fa innahuma yanfiyanil faqr wad dunub. Karena ibadah haji dan umrah itu semua bisa menghilangkan kefakiran dan juga menghilangkan dosa-dosa. Kama yanfiyal kiru khabathal hadid. Sebagaimana pembakaran, ya, kama yanfiyal kir, sebagaimana pembakaran yang kita lakukan itu semua bisa menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Nah, ini ibadah haji, kemudian ibadah umrah, ini bisa menghilangkan kefakiran dan juga menghapuskan dosa-dosa kita. Bagi kita yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, jangan ditunda-tunda. Begitulah pula bagi kita semua yang dimudahkan untuk bisa melakukan ibadah umrah, lakukanlah. Karena itu semua mempunyai keutamaan yang sangat besar. Di samping bisa menghapuskan dosa-dosa kita, juga bisa membuka pintu-pintu rezeki bagi kita semua. Dan yang ke-10, ya, ini perkara yang amalan yang sangat penting sekali yang perlu kita lakukan supaya Allah Rabbul Alamin membukakan pintu rezeki bagi kita, yaitu memperbanyak doa. Memperbanyak doa, memohon kepada Allah Rabbul Alamin supaya Allah Rabbul Alamin berikan kepada kita semua rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah. Dan Nabi kita Muhammad SAW telah mengajarkan banyak sekali doa-doa untuk supaya Allah Rabbul Alamin berikan kepada kita semua rizki. Salah satunya beliau SAW pernah mengajarkan kepada salah satu sahabatnya, Ali bin Abi Thalib, yaitu dengan doa, Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram. Kita meminta kepada Allah Rabbul Alamin untuk diberikan rizki yang halal, kecukupan dengan yang halal, dan dijauhkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Rabbul Alamin. Waghnini bifadlika amman siwak, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung kepada selainmu. Ini perbanyak doa ini. Allahumma gfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Kemudian juga doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk supaya kita amalkan, supaya Allah Rabbul Alamin memberikan kepada kita semua rizkinya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiba, dan aku meminta kepadamu rizki yang tayyiban, yang baik, yang berkah, yang halal. Wa amalan mutaqabbala, dan meminta kepada Allah Rabbul Alamin semua amalan-amalan yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Rabbul Alamin. Dan doa ini, ya, dianjurkan untuk kita baca, diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk kita memohon kepada Allah Rabbul Alamin setelah salat subuh dan juga setelah salat maghrib. Doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Sahabat LC dimanapun Anda berada, itulah beberapa amalan yang bisa kita lakukan untuk supaya membuka pintu rezeki bagi kita semua. Dan perlu sama-sama kita ingat bahwasanya rezeki yang Allah Rabbul Alamin karuniakan kepada kita semua akan Allah Rabbul Alamin tanyakan kepada kita semua dua hal. Apa itu? Min aina iktasabahu wa bima anfaqtahu. Allah Rabbul Alamin akan menanyakan kepada kita terkait dengan rizki yang Allah Rabbul Alamin berikan kepada kita semua. Ya, harta yang kita miliki ini akan ditanya oleh Allah Rabbul Alamin yang pertama, ya,
Min aina iktasabahu. Dari mana engkau mendapatkannya? Apakah dengan cara yang halal, yang thayyib, atau dengan kebalikannya waliyadzubillah, dengan jalan yang haram, dengan jalan yang dimurkai oleh Allah Rabbul Alamin. Harta yang kita miliki akan ditanya oleh Allah Rabbul Alamin. Dari mana kita mendapatkannya? Kemudian yang kedua, wa bima anfaqtahu. Kemudian untuk apa harta yang engkau miliki? Harta yang kita miliki, untuk apa itu semua? Apakah untuk kebaikan? Apakah untuk di jalan Allah? Apakah untuk beramal soleh? Apakah untuk membantu orang lain? Atau digunakan waliyadzubillah untuk hal-hal yang mendatangkan murka Allah, untuk hal-hal kemaksiatan dan lain sebagainya. Ini semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Rabbul Alamin. Dan terakhir, ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, Nabi kita Muhammad SAW telah menjelaskan kepada kita semua bahwasanya kita semua tidak akan meninggal dunia kecuali rizki yang Allah Rabbul Alamin takdirkan kepada kita semua. Pasti kita semua telah dapati. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Inna ruhal kudusi nafasa fi rawi inna nafsa la tamuta hatta tastakmila rizquha. Bahwasannya malaikat Jibril alaihi salam membisikkan kepadaku, kata Nabi SAW, ke dalam batinku. Ya, kemudian beliau mengatakan, Inna nafsan la tamuta. Sesungguhnya manusia tidak akan meninggal dunia hatta tastakmila rizquha, sampai Allah Rabbul Alamin telah sempurnakan rizki yang Allah Rabbul Alamin gariskan kepadanya. Fattaqullah. Oleh sebab itu, bertakwalah kalian kepada Allah Rabbul Alamin ketika mengarungi kehidupan ini. Wa ajmilu fit talab. Dan ya, perhatikan ketika kita mencari nafkah dari Allah Rabbul Alamin, mencari terkait dengan harta. Perhatikan apakah jalannya halal, apakah jalannya baik, sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Rabbul Alamin, mendapatkannya sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Rabbul Alamin. Nabi mengatakan wa ajmilu fit talab. Ya, perbaikilah, perhatikanlah, carilah harta dengan cara yang halal. Wala yahmilannakum istabta'a rizqu an tabdubuhu bil ma'asillah. Kenapa? Ya, janganlah sampai kalian tertunda rizki, mendorong kalian untuk mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah Rabbul Alamin. Jangan sampai Allah Rabbul Alamin ketika menunda rizki kepada kita semua, kemudian kita menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan harta, mendapatkan rizki yang pada dasarnya itu semua telah ditentukan oleh Allah Rabbul Alamin dengan melakukan berbagai macam maksiat. Hati-hati, jangan sampai kita melakukan perbuatan maksiat atau mencari harta dengan cara yang haram karena kita tidak sabar dengan karunia yang Allah Rabbul Alamin berikan, janjikan kepada kita semua. Fa innallaha la yudriku ma indahu illa bita'ah. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya Allah Rabbul Alamin ya, tidak akan memberikan rizkinya kecuali dengan cara melakukan ketaatan di sisinya. Ketahuilah, sekali lagi, Allah Rabbul Alamin tidak akan memberikan rizkinya yang halal, yang baik, yang berkah, kecuali itu semua dilakukan dengan cara melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, oleh sebab itu kita semua dituntut untuk sabar ketika hidup di dunia ini, yang terkadang Allah Rabbul Alamin akan menguji kita dengan berbagai macam ujian. Salah satu bentuk ujian adalah berupa rizki, berupa karunia dari Allah Rabbul Alamin, yang terkadang banyak orang yang tidak sabar untuk mendapatkan rizki dari Allah Rabbul Alamin, sehingga ia melakukan berbagai macam kemaksiatan dengan dalih untuk mendapatkan harta, yang mana pada dasarnya harta itu telah ditentukan oleh Allah Rabbul Alamin. Wattaqullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kita semua kepada Allah Rabbul Alamin, dan perhatikan ketika kita mencari nafkah, perhatikan ketika kita mencari karunia dari Allah Rabbul Alamin dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, dengan cara yang thayyib. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin memberikan keberkahan kepada kita semua, kemudahan bagi kita semua untuk mencari karunia dari Allah Rabbul Alamin, dan mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin menjadikan kita semua hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin dan senantiasa berupaya untuk mencari keridhaan dari Allah Rabbul Alamin. Hadani Allahu wa iyyakum. Allahu a'lam
bisawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.